3, 2, 1. Saya Lia Cynthia Primasari, mahasiswa Unisbank, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Untuk menjadi bangsa yang maju, dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan setidaknya 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausahawan. Dan Unisbank Entrepreneurial IT-Based University, universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausahawan muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Banyak orang memilih masuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan alasan ingin mengelola bisnis sejak usia muda dan prospek kerja yang menjanjikan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Unisbank terdiri dari program studi D3 Keuangan Perbankan yang telah terakreditasi A, S1 Akuntansi yang telah terakreditasi A, S1 Manajemen yang sudah terakreditasi A, S2 Manajemen yang telah terakreditasi B, dan program studi profesi akuntansi yang sudah terakreditasi B. Untuk menuju pada pencapaian misi Unisbank, terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun berbagai institusi di luar negeri. Berikut contoh kerjasama yang sudah dijalin oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Unisbank. Yang pertama yaitu Fakultas Ekonomika Bisnis Unisbank jalin kerjasama dengan DPR Kabupaten Temanggung. Penandatanganan MOU pengembangan dan penyelenggaraan inovasi pembelajaran digital FEB Unisbank dengan FEB Unaki Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang menjalin kerjasama dengan UKRIM Yogyakarta. Dekan FEB Unisbank tanda tangani MOU dengan STIE Pena Semarang dan FEB Unisbank dan STIE Semarang perkuat kerjasama inovasi pembelajaran digital. Halo teman-teman, pertama-tama perkenalkan nama saya Lia Cynthia Primasari. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tikubang dengan nomor induk 2105526012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengauditan 2. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Akuntansi dari kelompok A2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang dua materi, yaitu Standar Audit 560 tentang peristiwa kemudian dan Standar Audit 570 tentang kelangsungan usaha. Untuk yang pertama kali, saya akan mempresentasikan tentang Standar Audit 560. Ruang lingkup dari Standar Audit 560 sendiri berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian sendiri merupakan kerangka pelaporan keuangan, biasanya mengidentifikasikan dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Tanggal efektif dari Standar Audit 560 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013 untuk emiten, dan yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Dan penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Dalam Standar Audit 560, tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, tujuan auditor yang kedua yaitu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut.
Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan. Yang ketiga, tanggal laporan auditor yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya. Yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Dan yang kelima, yang dimaksud dengan peristiwa kemudian yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Dalam standar audit 560 ini, kita akan membahas 3 materi ketentuan dan penerapan. Yang pertama, peristiwa kemudian yang peristiwanya terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, yang kedua, peristiwa yang terjadi apabila fakta diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dan yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Untuk ketentuan yang pertama, yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Ketentuannya yaitu, seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan harus diidentifikasi oleh auditor. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen. Yang ketiga, membaca istilah rapat. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas. Jika prosedur di atas telah dilakukan oleh auditor, yaitu langkah selanjutnya, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Lalu selanjutnya untuk ketentuan representasi tertulis, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus memberikan suatu representasi tertulis yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Lalu untuk penjelasan tambahan atau penjelasan lain yaitu terhadap prosedur audit yang disyaratkan, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia dan perkiraan arus kas untuk periode setelah tanggal pelaporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit. Untuk ketentuan yang kedua yaitu peristiwa apabila faktanya itu diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan apabila terjadi peristiwa kemudian setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor, maka yang dilakukan auditor yaitu membahas hal tersebut dengan manajemen, dan yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau
kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka langkah yang harus dilakukan yaitu, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah openingnya seperti yang disyaratkan dalam dan kemudian menyerahkan laporan audit tersebut. Dan langkah yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, maka auditor harus memberitahu manajemen. Untuk penerapannya dan penjelasan lainnya dalam fakta yang diketahui auditor, untuk peristiwa kemudian yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, tetapi namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen. Yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Lalu, ketentuan selanjutnya yaitu ada penggunaan tanggal ganda. Auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun satu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Lalu, apabila tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Lalu, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil sesuai ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup laporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Lalu, selanjutnya, ketentuan tentang tindakan auditor mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Lalu untuk ketentuan yang ketiga, yaitu peristiwa kemudian apabila fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Ketentuannya yaitu setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, hal yang dilakukan auditor yaitu satu, membahas hal tersebut dengan manajemen. Dan yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Tapi jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor itu harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen. Untuk penerapan dan penjelasan lain tentang peristiwa kemudian apabila fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan
apabila tidak ada perubahan laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah dalam kondisi tersebut. Tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Lalu yang kedua, tindakan auditor mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen telah gagal untuk mengambil langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan untuk mencari advis hukum. Nah, sekian presentasi saya tentang Standar Audit 560 tentang peristiwa kemudian. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa menanyakan ke email yasintia14@gmail.com atau dalam Facebook dan IG saya yang sudah tertera dalam PPT presentasi saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang Standar Audit 570 tentang kelangsungan usaha. Standar Audit 570 kelangsungan usaha. Ruang lingkup untuk standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk asumsi kelangsungan usaha yaitu berdasarkan asumsi kelangsungan usaha suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha. Dan yang ketiga, laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Untuk tanggung jawab penilaian dalam standar audit ini, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut, yaitu yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas. Yang ketiga, sifat dan kondisi bisnis entitas. Yang keempat, tingkat keterpengaruhan oleh faktor eksternal. Yang kelima, informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Lalu, tanggung jawab auditor dalam Standar Audit 570 kelangsungan usaha yaitu memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Lalu yang tanggung jawab auditor yang kedua yaitu menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu, tanggal efektif untuk kelangsungan usaha Standar Audit 570 ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Dan penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan
Yang kedua, menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material. Dan yang ketiga, menentukan dampak terhadap laporan auditor. Nah, dalam standar audit 570 kelangsungan usaha ini ada 10 ketentuan standarnya. Ada 10 ketentuan standarnya. Tapi tadi yang saya jelaskan sebelumnya, standar audit 560 tentang peristiwa kemudian, ketentuannya itu hanya ada 3. Nah, yang ini ada 10 ketentuan dalam standar audit 570 kelangsungan usaha. Yaitu ketentuan yang pertama, prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Yang kedua, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Ketentuan yang ketiga, periode setelah penilaian manajemen. Ketentuan yang keempat, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang kelima, kesimpulan audit dan pelaporan. Yang keenam, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Yang ketujuh, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Yang kedelapan, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Yang kesembilan, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kesepuluh, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Untuk ketentuan yang pertama, yaitu prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Ketentuannya, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dan meminta keterangan kepada manajemen. Apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan. Untuk penerapan dalam ketentuan yang pertama, yaitu dalam keuangan, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis. Yang ketiga, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Yang keempat, arus kas operasi yang negatif. Yang kelima, rasio keuangan utama yang buruk. Yang keenam, kerugian operasi yang substansial, dan masih banyak lagi contoh peristiwanya untuk yang dalam metode dalam kasus keuangan. Lalu dalam kasus operasional yaitu intensi manajemen untuk melikuidasi entitas, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian, hilangnya suatu pasar utama, selanjutnya kesulitan dalam mencari tenaga kerja, kekurangan penyediaan barang atau bahan, munculnya kompetitor yang sangat berhasil, dan masih banyak lagi. Untuk kelompok lain-lain yaitu contohnya ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan, perkara hukum yang dihadapi entitas, perubahan dalam peraturan perundang-undangan, dan perusakan aset. Lalu untuk ketentuan yang kedua, pengevaluasian atas penilaian manajemen standar audit kelangsungan usaha. Ketentuannya yaitu dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dan jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam standar audit 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Nah, untuk penerapannya, apabila penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia,
terhadap sumber daya keuangan manajemen dapat melakukan penilaian tanpa analisis detail, dan jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam mengambil kesimpulan. Lalu yang kedua, pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tempat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen selama manajemen dapat dikoroborasi oleh bukti yang dapat didokumentasi secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Yang ketiga, yaitu periode setelah penilaian manajemen. Ketentuannya, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penerapannya, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikasi potensial dari peristiwa atau kondisi tersebut. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keragaman signifikan. Lalu, untuk ketentuan yang keempat tentang prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi itu teridentifikasi. Ketentuannya yaitu, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut dapat mencakup yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Yang ketiga, jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas, maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi perakiraan tersebut. Yang kedua, menentukan dukungan yang cukup untuk perakiraan tersebut. Yang keempat, meminta representasi tertulis dari manajemen. Penerapan dalam ketentuan yang keempat ini, prosedur audit yang relevan mencakup hal-hal sebagai berikut. Menganalisis dan membahas arus kas. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim. Yang ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman. Yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham. Yang kelima, menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi, mengkonfirmasi keberadaan legalitas. Selanjutnya, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya, mengkonfirmasi eksistensi persyaratan dan kecukupan fasilitas pinjaman. Dan selanjutnya, menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Lalu, untuk ketentuan yang kelima, kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, audit harus menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material dan pengungkapan yang tepat
diperlukan auditor untuk dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar dan dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Untuk penerapannya, frasa ketidakpastian material digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Revisi 2019 dan penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Ketentuan yang keenam yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Ketentuannya yaitu, jika simpulan asumsi sudah tepat sesuai dengan kondisi, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan itu menjelaskan secara memadai kondisi utama, keraguan signifikan, dan apakah pengungkapan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material. Untuk ketentuan yang selanjutnya yaitu mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Lalu untuk yang nomor A tentang menjelaskan secara memadai ini maksudnya adalah menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Dan jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18 atau dari huruf A dan B yang ada pada presentasi ini. Lalu, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu untuk penerapannya yaitu penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Dalam penerapannya yaitu ada empat kelompok, yaitu kecukupan pengungkapan ketidakpastian material, pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai,
Yang ketiga, pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai yang terdiri dari basis untuk opini wajar dengan pengecualian dan opini wajar dengan pengecualian. Lalu yang ketujuh, ketentuan tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Lalu penerapannya dalam penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat, yaitu jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan satu basis alternatif sebagai contoh, yaitu basis likuidasi. Penerapan yang lainnya yaitu jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Sebagai contoh itu tadi basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tersebut, tetapi dapat mempertimbangkan sebagai suatu hal yang tepat atau perlu untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan dalam laporan auditor untuk membawa perhatian pengguna laporan keuangan pada basis alternatif tersebut dan alasan penggunaannya. Lalu ketentuan yang ke-8 adalah keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Ketentuannya yaitu jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Dan penerapannya, dalam kondisi tertentu, auditor perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dan jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Ketentuan yang ke-9 yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Atau kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan? Lalu selanjutnya, ketentuan yang terakhir atau ketentuan yang ke-10 yaitu penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, selanjutnya, ketentuan yang terakhir yaitu jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan apakah alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 16, seperti yang telah dijelaskan tadi, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang kebenaran suatu ketidakpastian material. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang standar audit 570 kelangsungan usaha, dan yang pertama tadi tentang standar audit 560 peristiwa kemudian. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing, dan apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa meng-email liasintia14@gmail.com yang tertera di PPT ini, dan dan semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, di penutup presentasi ini saya akan membagikan satu kata bijak yang berhubungan dengan mata kuliah yang saat ini saya presentasikan, yaitu pengauditan. Mungkin di tempat kerja, di sekolah, maupun di kampus, orang yang pintar itu adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi di dalam kehidupan nyata, orang yang pintar adalah orang yang membuat kesalahan dan belajar akan hal itu. Meletakkan kesalahan kepada orang lain atau mengira kesalahan orang lain memanglah mudah, tetapi amat sukar untuk kita mengaku atau mengira kesalahan kita sendiri. Kita tidak senantiasa betul dan orang lain tidak senantiasa salah. Jika kita terlalu kerap menyalahkan, kita mesti bersedia untuk disalahkan. Karena jika kita selalu mencari kesalahan orang lain juga akan senantiasa mencari kesalahan kita. Maka dari itu, hentikan fokus untuk mencari kesalahan orang lain. Kita bukan malaikat audit yang dituntut sibuk mengaudit kehidupan orang lain. Ilmu pengauditan dalam kehidupan nyata itu sangat bermanfaat untuk mengaudit hidup kita sendiri. Nah, teman-teman, sekian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan, apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton video saya. Terima kasih.